Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syawwaqana bil ayatil qur'aniyah wa sunnati sayyidil aqwan wa amarana bi salihil a'mali fi kulli sya'nin wa makanin wa zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Para pemirsa TV1 dimanapun berada, dalam program Assalamualaikum Nusantara, semoga Allah merahmati aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Para pemirsa yang berbahagia, sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan terlebih dahulu sarana dan prasarana untuk kebutuhan hidup manusia. Manusia butuh makan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Manusia butuh minum, Allah ciptakan mata air. Bahkan manusia butuh pendamping hidup, Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan inilah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, Maha Pemberi, Maha Penyayang. Dalam firman-Nya surah Hud ayat ke-6, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha." Tiada satu pun makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin rezeki baginya. Para pemirsa TV1 dimanapun berada yang berbahagia, ketika Allah siapkan segala macam fasilitas untuk kita, apapun yang kita butuhkan tersedia, adalah merupakan satu harapan di mana hamba-hamba Allah kelak akan menghadapnya dengan penuh ketenangan, penuh kebahagiaan, dan penuh dengan keserasian. Nah, oleh karena itu, yakinkan bahwa kelak nanti pada suatu saat, apa yang kita terima, Allah akan mintakan pertanggungjawabannya. Mari sama-sama kita lihat kalimat yang indah sebagai informasi buat kita sebagai manusia, sang hamba. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Kalimat ini disampaikan kepada makhluk yang bernama manusia. Ya ayyuhal insanu, wahai semua manusia. Siapapun makhluk asalkan bernama manusia, maka terkena panggilan ini. Kafirkah dia? Muslimkah dia? Bersyukurkah dia? Kufurkah dia? Baikkah dia? Jahatkah dia? Ahlul khairkah dia? Atau mungkin jahat dia bermaksiat? Terkena panggilan ya ayyuhal insan, wahai semua manusia. Yang pendek, yang pesek, yang jangkung, yang semua terkena panggilan Allah ya ayyuhal insan. Lalu apa kemudian ayatnya?
Ternyata kata Allah, innaka kadihun ila rabbika. Sungguhnya engkau wahai manusia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta, Allah pemberi nikmat, Allah yang menyiapkan fasilitas untuk kita semua. Dan ternyata di kalimat terakhir dalam ayat ini, surah Al-Insyiqaq ayat 6, Allah tegaskan dengan kalimat yang mantap, kadhan famulaqih. Kadhan famulaqih. Pasti akan berjumpa dan bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Artinya tidak satupun manusia dalam hidup ini yang tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertemu dengan Allah, Bapak Ibu bertemu dengan Allah, para pemirsa semuanya akan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini yang terpenting. Apakah saat berjumpa kelak nanti di hari kemudian Allah bersifat rahiman, atau mungkin Allah bersifat ghadbanan, Allah sayang pada kita, atau justru Allah murka sama kita? Ini yang harus kita perhatikan ke depan. Kita misalnya berjalan dalam sebuah perjalanan memenuhi panggilan atasan kita. Sampai di depan pintu rumah atasan kita, kita ketuk pintunya, kita ucapkan salam, Assalamualaikum. Baru sekali kita memberi salam, jawaban sudah terdengar dari dalam, Waalaikumsalam. Senang hati kita, datang dari jauh, mengucapkan salam, disambut dengan hangat dan mulia. Dibukakan pintu, kita masuk ke dalam, dipersilahkan untuk duduk di tempat yang disediakan, dihidangkan minuman, ada kopi, ada air putih, ada susu, bahkan beraneka ragam makanan disediakan buat kita, menyambut kedatangan kita oleh atasan kita. Betapa senangnya kita sebagai bawahan disambut dengan hangat dan kemeriahan oleh atasan kita ini. Tapi sebaliknya, jikalau kita datang ke rumah atasan kita, salam berkali-kali, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak ada jawaban sama sekali, sedikit gundah hati kita. Kalaupun dibuka pintunya, dijawab salam kita, sudah berkali-kali kita salam. Kemudian ditanya oleh atasan kita, mau apa? Apa tujuannya? Mungkin hati kita akan terasa sedih, merana, datang dari jauh, mengharap ada kebaikan yang diberikan. Ternyata jawabannya hanya berupa penghinaan dan berupa sesuatu yang kita tidak inginkan. Sedih hati kita. Nah, kita berharap kelak nanti begitu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah rahiman, Allah sayang sama kita. Allah panggil dengan kalimat yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Waduh, nikmat rasanya ketika seorang hamba datang menghadapnya di hari kemudian, keluh kesah dia sampaikan, usaha dia jalankan, dapat undangan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali sini masuk pada Tuhanmu. Ia redha, kita redha. Bahkan Allah perintahkan pada hambanya yang macam itu, fadkhuli fi ibadi, wahai engkau hambaku, masuk ke golongan hamba-hambaku yang saleh. Dan terakhir, wadkhuli jannati,
masuklah engkau ke surgaku. Panggilan yang indah, sambutan yang meriah akan kita jadikan satu kenangan yang luar biasa. Hadirin, para pemirsa TV One dimanapun berada dalam program Assalamualaikum Nusantara. Oleh karena itu pada hari ini kita harus siapkan diri. Apa kiranya yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan panggilan Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu. Agar Allah berjumpa dengan kita rahiman, bukan ghadbanan. Allah marah sama kita. Ketika Allah marah sama kita, Masya Allah, na'udzubillah, kita datang pada Allah, ya Allah, aku menghadapmu hari ini sesuai dengan ketentuanmu dalam firman-firmanmu. Tapi Allah rupanya tidak suka, tidak senang dengan kedatangan hambanya. Maka kalau sambut, ya kau datang kepada aku, tapi justru saat ku berikan kau kesempatan untuk mengabdi padaku, kau sia-siakan. Harta benda yang diberikan, kau buat poya-poya. Usia yang panjang ku berikan, engkau bergembira tanpa dasar syar'i. Aku berikan segalanya, justru engkau sia-siakan semuanya. Maka hari ini aku murka kepadamu, masuklah ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mari hari ini kita mulai. Karena saat menghadap nanti, Allah tidak mengenal dan membedakan satu sama lainnya. Di mata Allah semua manusia hamba-hambanya sama, tanpa terkecuali. Kita lihat ya, satu kisah menarik yang termuat di dalam kitab Durrah Fil Mawa'idh wal Irsyad, karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Abd Asy-Syakir. Suatu ketika Fatimah Zahrah binti Rasulillah wafat, meninggal dunia. Maka ada 4 anak muda yang siap membopongnya, memanggulnya, membawa ke sebuah makam perkuburan. 4 pemuda tadi adalah Ali bin Abi Thalib, suaminya, Hasan dan Husain, putra-putranya, dan yang terakhir sahabat Rasulullah bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Maka dengan gagah perkasa, dibalut dengan kesedihan, pemuda 4 ini kemudian membawa jenazah Fatimah Zahra ke makam. Setibanya di makam, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian dengan bangga dan sedikit agak sombongnya menginformasikan kepada makam kubur ini untuk mengetahui siapa sebenarnya jenazah yang dibawa oleh mereka semua. Maka beliau berkata, wahai kubur, hari ini kuantarkan makhluk Allah, hamba Allah. Kau tahu siapa ini? Dia adalah Fatimah Zahra binti Rasulillah. Dia adalah Fatimah Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Abu Dzar mengatakan seperti ini? Kemungkinan Abu Dzar ingin memberikan informasi ke makam ini. Karena ini putra Rasulullah, maka jangan sampai kau himpit dia dengan penuh. Jangan sampai kau siksa dia. Jangan sampai kau berikan sesuatu yang tidak nyaman kepada Fatimah Zahra binti Rasulullah. Ini tujuan Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan informasi bahwa jenazah yang dibawanya adalah putri Rasulullah bernama Fatimah Zahra. Lalu apa jawaban dari kubur ini? Secara kasyafah yang datang bertakziah mengantarkan jenazah mendengar suara yang tegas dan jelas. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma ana maudi'u nasabin wala hasabin, innama ana maudi'u amal salih. Wahai Abu Dzar, ketahuilah wahai Abu Dzar, aku ini bukan tempat melihat nasab dan keturunan.
harta benda dan kekayaan, tapi aku adalah tempat untuk orang-orang yang berbuat soleh. Para pemirsa yang berbahagia, dengan tegas makam kubur ini menjawab bahwa kubur adalah tidak melihat pangkat dan jabatan, tapi justru yang dilihat adalah amal soleh. Artinya apa? Siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, berlimpahkah kekayaannya, tidak akan pernah bermanfaat kalau sudah masuk liang kubur. Karena kubur tidak melihat pangkat dan jabatan, tidak melihat harta benda. Yang dilihat adalah amal soleh, amal yang baik. Maka kubur memberikan informasi, fala yanju minni ila thalas, tidak akan pernah ada yang selamat dariku ini kecuali 3 golongan. Kecuali 3 orang yang akan mampu selamat dari hentakan kuburku ini. Yang pertama, kata kubur, kathura khairu, orang yang banyak amalnya, banyak kebaikannya, berbuat yang positif, berbuat yang manfaat, itulah amal soleh. Amal soleh adalah amal yang bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat orang lain. Itu amal soleh. Yang kedua yang akan selamat dari kubur ini adalah wahasuna amaluh, dan baik amal perbuatannya. Bukan sekedar banyak jumlahnya, tapi baik perbuatannya. Dan yang ketiga yang selamat dari alam kubur ini adalah wa khalasa qalbuh, ikhlas hatinya. Banyak berbuat baik, dilandasi dengan keikhlasan di hatinya. Berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang banyak, perbuatan yang soleh, kalau tidak dilandaskan dengan iman, ikhlas dalam berbuat, nansen lah ke apa-apa nih, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bernilai pahala. Maka amal-amal kita yang banyak itu jadikan amal yang manfaat, kemudian landasi dengan ikhlas dalam berbuat. Kalau ini yang terjadi, yakin dan percaya, ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah akan ridho sama kita, Allah akan senang dengan kita, Allah akan bahagia menyambut kita dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin, para pemirsa TV One dimanapun berada, dalam program Assalamualaikum Nusantara. Pada akhirnya, ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bekal harus dipersiapkan. Tanpa bekal, dalam proses perjalanan, kita akan sengsara di tengah-tengah perjalanan. Atau mungkin kita akan sengsara di akhir penghujung perjalanan. Lalu apa bekal yang harus kita bawa? Allah sampaikan, sebagai zat pencipta kita, sebagai zat pemberi segalanya buat kita, sebagai zat penyedia fasilitas buat kita dalam proses perjalanan ini, dengan kalimat yang indah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian semua, dan ketahuilah bekal yang paling sesuai dan indah adalah at-taqwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa dalam pengertian khauf dan raja, 2 pengertian, khauf dan raja. Khauf, rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang bertakwa harus memiliki rasa takut, khauf akan murka Allah dan siksanya. Sekaligus berbarengan dengan yang kedua, ar-raja, mengharap,
mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan roja ini dikemas dalam kemasan al-arkan bima fit tanzil, berbuat sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang semuanya inilah kemudian menjadi bahan isti'dadan liyaumir rahil, bekal kita menghadapi hari kemudian ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki alam semesta ini menjadikan kita untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai fasilitas yang Allah berikan berupa harta benda, dunia, pangkat dan jabatan justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jangan takut tidak kebagian fasilitas. Jangan takut tidak diberikan rezeki dari Allah, karena Allah sudah jamin dalam firman-Nya yang pertama saya baca tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Ketika semua kita gantungkan pada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, tiada kekhawatiran, tiada rasa takut, yang ada ketenangan, sehingga kita siap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang nanti pasti akan berjumpa dengannya. Satu kisah menarik di penghujung tausiah ini. Nabi Rasulullah alaihissalam dikenal dalam sejarah Islam memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang berlimpah itu membuat sedikit agak sombong pada dirinya. Kemudian dia ambil seekor semut, dia masukkan ke dalam bejana, dan dia katakan, wahai semut, hari ini rizkimu aku yang tanggung. Maka Nabi Rasulullah alaihissalam memasukkan sepotong roti sebagai bentuk penjaminan rizki hari ini untuk seekor semut. Tutuplah bejana tadi, ditinggalkan untuk kemudian ditinggal dilihat kembali esok harinya. Setelah sampai esok hari, diambil kembali bejananya, dibuka lagi oleh Sulaiman. Apa yang terjadi? Ternyata semut yang dijamin rezekinya hari itu hanya memakan setengah bagian dari roti yang dipersiapkan oleh Sulaiman untuk hari itu. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, wahai semut, kenapa engkau tidak habiskan jatah rizkimu hari ini sebagai tanggunganku? Apa kata semut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, hari ini kau jamin rizkiku, kau berikan satu potong roti, aku makan setengah. Aku khawatir ya Sulaiman, hari ini kau ingat aku, besok kau lupa padaku. Saat kau lupa padaku, setengahnya aku siapkan untuk hari kemudian. Tapi ketika Allah yang jamin rizkiku, aku tidak akan pernah takut. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah khianat, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Siapapun makhluknya di muka bumi ini pasti terjamin rizkinya. Makanya hari ini ku makan hanya sepotong roti untuk jaminanmu hari ini. Saya khawatir esok hari engkau lupakan aku, maka sisa roti yang setengah lagi persiapanku untuk hidup di hari esoknya. Hadirin, para pemirsa TV One dimanapun berada dalam program Assalamualaikum Nusantara. Sebagai konklusi dari tausiah ini, pertama yakinkan bahwa kita dalam hidup ini adalah menjalani sebuah proses perjalanan menuju Allah dan pasti ketemu. Jadikan saat kita berjumpa dengan Allah, Allah Rahiman, Allah cinta kepada kita, sehingga Allah masukkan kita ke golongan hamba-hambanya yang dicintai, dan Allah persiapkan surga tempat kita kembali. Yang kedua, yakinkan bahwa Allah persiapkan semua fasilitas yang ada untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan semua kepada Allah, maka dengan demikian aman hidup kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, buat keluarga dan buat pemirsa, sehingga tausiah ini bermakna untuk kita semua. Akhirul kalam,
Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.